Shalom teman-teman, gimana kabar kalian pada hari ini? Pasti sehat-sehat selalu kan teman-teman? Oke teman-teman, pada hari ini kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan, kita mau angkat satu pujian, Rindu Selalu. Terima kasih Tuhan buat setiap anugerah yang Kau berikan kepada kami. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan, dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan, ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Mari sama-sama kita mau angkat pujian ini dari awal. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan, dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan, ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan, ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku, menyembah-Mu dengan segenap hatiku, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau membuahkan kami di tempat ini untuk beribadah kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
kalau sebentar kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau pakai setiap kami agar setiap firman yang kami terima bisa menjadi rema dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo guys, aku mau sharing nih tentang firman Tuhan ya dengan anak-anak teens ya, anak-anak remaja di GBI Raja Wali. Begini, kita kan tahu nih, dan firman Tuhan juga pernah bilang hidup sebagai anak-anak terang. Nah, kadang-kadang banyak yang tanya juga nih, hidup sebagai anak-anak terang tuh kayak apa sih, ya kan? Apa mesti pakai lilin, ya, bawa obor gitu ya, terang? Enggak. Hidup sebagai anak-anak terang tuh kan kita sudah ditebus sama Tuhan Yesus oleh darahnya yang kudus, lunas terbayar. Nah, jadi kita harus meneladani Tuhan, attitude dari Tuhan yang kita bisa aplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari. Nah, saya ada beberapa ciri, ya, mau kasih tips nih, ya, beberapa ciri untuk kita tahu ciri-ciri anak Tuhan, ciri-ciri anak terang, ya. Oke guys, kita mau buka Efesus 5 ayat 9. Ya, kita lihat. Ya, kakak bacain ya. Efesus 5 ayat 9. Beginilah bunyi firman Tuhan, karena terang hanya Efesus 5 ayat 9, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Oke, jadi ada 3 poin guys. Kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Begini, kalau dalam kehidupan kita nih sehari-hari ya, kita tahulah kebaikan itu seperti apa, ya, berbuat baik itu seperti apa. Nah, kalau anak-anak Tuhan yang bisa dianggap anak-anak terang, ya, kita mau jadi terang buat orang lain, bukan buat diri kita sendiri. Kita harus bisa melakukan kebaikan buat semua orang, bukan cuma buat teman kita, bukan buat cuma teman seiman kita, ya, keluarga kita. No, kita bisa melakukan kebaikan untuk semua orang, ya. Tapi lihat dan ingat, Tuhan Yesus juga, firman Tuhan juga mengingatkan kita sebagai anak terang harus berhikmat, ya. Jadi kebaikan itu juga harus berhikmat. Oke, yang kedua, keadilan. Kadang-kadang gini, kita nggak usah jauh-jauh deh, di rumah deh, ya. Kadang-kadang di rumah tuh, kadang-kadang kalau misalnya ada 3 saudara, ya, 3 saudara, itu biasanya ada yang pilih kasih, ya, atau malah orang tua pilih kasih sama anaknya, ya. Kita lihatlah kadang-kadang di film-film dan kejadian nyata juga ada yang seperti itu. Tapi Kak Rudi mau ingatkan kita sebagai anak terang, jangan seperti itu. Jadi kita mau berbuat kebaikan, kita mau menyayangi teman kita, mengasihi keluarga kita, ya, itu dengan tanpa pilih kasih. Jadi nggak milih-milih deh, ya. Boleh milih teman, ya, jangan salah, boleh milih teman, ya. Tapi untuk saling mengasihi, ya, kita harus tidak pilih-pilih. Jadi siapapun kita bisa mengasihi, ya. Kedua, kebenaran. Nah, ini dia kebenaran nih, yang kadang-kadang seusia teens, ya. Kak Rudi juga dulu pernah jadi remaja, ya, nggak langsung gede kayak gini, ya. Pernah jadi teens, remaja, ya. Jadi kadang-kadang kita sering diperhadapkan sama yang namanya hal-hal yang bisa dibilang, aduh, nih gue mau ngebohong, gimana ya? Tapi
Kalau ngebohong, waduh, repot. Kalau nggak ngebohong, repot juga. Nah, kadang-kadang diperhadapkan seperti itu. Tapi, kalau dia mengingatkan, sebagai anak terang, sebagai anak Tuhan, kita harus tahu. Yang namanya anak Tuhan, tidak boleh bohong. Oke, harus tegas. Tidak boleh bohong, jadi harus jujur. Ya, dimanapun kita, mau di sekolah, mau di rumah, mau di pertemanan, ya harus katakan yang jujur. Oke, jadi sesakit apapun, bilang aja jujur. Dengan jujur, karena itu memang firman Tuhan udah jelas memberikan kita tips ya. Kalau iya bilang iya, kalau enggak ya enggak, gitu loh. Jadi harus jujur. Itu harus pegang sampai kita bekerja, kita bersosialisasi di luar ya, sampai kita berumah tangga, punya anak, punya cucu, kita mesti terapin. Jujur itu modal utama kita ya, untuk mengaplikasikan kita dalam kehidupan sehari-hari sebagai anak Tuhan, sebagai anak-anak terang. Jadi Kak Rudi ada satu clue nih ya. Jadikan kejujuran sebagai lifestyle. Jadikan kejujuran sebagai lifestyle ya. Mungkin bisa kita saling info ke teman-teman. Lu jujur, lu keren. Ya, bisa nggak? Ya, coba ya, kita ulang ya. 1, 2, 3. Lu jujur, lu keren. Gitu guys. Oke. Cukup sekian guys. Jadi ada 3 hal yang Kak Rudi bisa pesankan melalui firman Tuhan, melalui online ini ya. Kebaikan, keadilan, kebenaran. Ya, tapi ada satu lagi. Ini bentuknya kata kerja ya. Bisa lihat di Efesus 5 ayat 9 dan 10 ya, Kak Rudi bacain ya. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Jadi sebagai anak-anak Tuhan ya, anak-anak terang, kita harus tahu mana yang berkenan sama Tuhan. Ya, jadi itu bentuknya kata kerja. Kita harus menguji nih perbuatan ini berkenan gak di hadapan Tuhan. Kalau enggak jangan gitu ya. Jadi kalau misalkan ada sesuatu nih, ada nemu dompet di jalan, ya, nemu dompet di jalan, itu kita nggak tahu ada isi apa enggak, tapi pas kita mau ambil, kita lihat isinya, oh ya ada duitnya, ada alamatnya, kita kasih tahu sama orang, kita pulangin, anak terang, ya kan, anak Tuhan. Tapi kalau nggak ada alamatnya, nggak ada yang bisa kita hubungin, ya udah, itu buat kita kali ya. Oke, itu aja. Jadi Kak Rudi mau pesankan 3 hal tadi, kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Sebagai anak-anak Tuhan harus jaga itu, karena kita tahu kita punya moto, kita punya iman, ada 9 buah-buah roh yang kita bisa tanam. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya, oke, itu aja yang Kak Rudi bisa pesankan. Oke, yuk kita mau akhiri sharing ini, kita mau berdoa ya. Terima kasih Tuhan, kalau saat ibadah online ini Tuhan, kami rindu Tuhan, Kau pakai Yesus, anak-anak-Mu, anak-anak terang Tuhan, anak-anak-Mu yang sekarang ini Tuhan, saat ini sedang mendengarkan online ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, Kau pakai, biarlah mereka bercahaya Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya Tuhan kasih setia-Mu Tuhan mengurapi anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah Engkau pakai talenta yang ada Tuhan, Engkau pakai Tuhan apa yang menjadi skill mereka Tuhan, yang bisa untuk dikaryakan untuk pekerjaan Engkau Yesus. Terima kasih Bapa surga, biarlah semuanya Tuhan untuk kemuliaan Engkau Yesus. Kami rindu Tuhan, anak-anak-Mu boleh berkarya, baik di keluarga, di pekerjaan, baik di pelayanan Engkau Yesus. Terima kasih Bapa surga, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin.
Tuhan.